Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Yadi dalam kelas IPA Daring. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Yadi akan membahas tentang perkembangbiakan hewan pada kelas 6 bagian 2 ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya, agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kalau kemarin pada bagian 1 kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, ada yang tahu tidak perkembangbiakan hewan dibagi menjadi berapa macam? Iya, betul. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, apa sih perkembangbiakan hewan secara generatif? Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin anak-anak, yaitu sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, lalu perkembangbiakan vegetatif apa teman-teman? Yaps, betul. Kalau tadi generatif secara kawin, berarti vegetatif secara tak kawin anak-anak. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dilakukan oleh hewan-hewan yang memiliki struktur tubuh tidak sempurna, jadi tidak melalui proses perkawinan. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu perkembangbiakan secara generatif. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, jika mudah, yuk kita mengulang di Ayo Mengulang. Nah, di sini supaya teman-teman lebih memahami dan mengingatnya kembali ya. Di kegiatan ini teman-teman harus bisa mengulang. Yuk semuanya diucapkan. Jadi sebelum tampil jawabannya, teman-teman mengucapkan kembali materi sebelumnya. Bisa? Yuk kita coba. Pertama, tadi perkembangbiakan hewan dibagi menjadi berapa teman-teman? Ayo disebutkan. Iya betul, dibagi menjadi 2 macam. Apa saja? Iya betul. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, iya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, masih ingat tadi perkembangbiakan hewan secara generatif apa? Yo, coba yuk diulang kembali. Iya, betul. Nggak apa-apa teman-teman, pakai kata-kata sendiri ya. Yang penting intinya sama, yaitu seperti ini. Lalu perkembangbiakan hewan secara vegetatif apa teman-teman? Iya, betul ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting secara garis besar teman-teman memahami perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2, generatif dan vegetatif. Kalau generatif secara kawin, sedangkan vegetatif secara tak kawin. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya, teman-teman. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang namanya ovipar, yaitu bertelur, lalu vivipar, yaitu melahirkan, dan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Gimana cara ngingatnya yang gampang teman-teman? Nih, Pak Yadi punya cara mengingat yang gampang. Ovipar, lihat huruf pertamanya huruf apa teman-teman? Iya, huruf O. Nah, huruf O ini mirip apa teman-teman? Nah, mirip telur. Jadi diingat, ovipar. Oh, depannya huruf O. O seperti telur. Oh, berarti ovipar itu bertelur. Berarti temannya vivipar adalah melahirkan. Nah, gabungan dari ovipar dan vivipar menjadi ovovivipar. Berarti gabungan tuh, ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Berarti ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan.
Nah, mudah bukan? Kalau mudah, kita mengulang kembali seperti tadi ya di Ayo Mengulang. Yuk, siap-siap teman-teman. Perkembangbiakan hewan vegetatif dibagi menjadi berapa macam? Iya, betul, 3 macam. Yang pertama ada yang disebut iya, ovipar atau iya, betul, bertelur. Terus yang kedua, iya, vivipar atau nah, mantap. Yang ketiga, iya, betul, ovovivipar atau nah, bagus teman-teman. Wih, hebat. Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari ovipar. Ingat, O berarti bertelur. Nah, perkembangbiakan dengan cara bertelur tadi ya disebut ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betinanya saja teman-teman. Nih contoh ayam. Tidak semua ayam itu bertelur, tetapi yang bertelur itu adalah yang betinanya saja. Betul anak-anak. Nah, betina inilah yang dinamakan sebagai induknya. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Jadi prosesnya adalah setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Nah, setelah itu telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Ciri-cirinya apa saja teman-teman? Iya, 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Sudah pasti ya, kalau bertelur induknya mengerami telurnya. 4. Tidak menyusui anaknya. Ya, karena dia bertelur jadi tidak menyusui. Nah, contoh hewan-hewan yang bertelur misalnya dari unggas. Nah, unggas ini ada ayam, itik, angsa, burung dan lain sebagainya ya. Lalu ada ikan. Ikan seperti ikan mas, ikan lele, ikan nila, banyak semua ya, hampir beberapa jenis ikan. Reptil. Nah, reptil ini misalnya ular, cicak, kadal, bunglon, kura-kura, buaya dan lain sebagainya. Lalu ada amfibi yang bertelur seperti katak dan kodok. Nah, mudah bukan? Ya, sambil kita ingat-ingat, sambil diperhatikan, dipahami kembali materi ini. Kalau sudah paham, kita lanjut setelah ini ke Ayo Mengulang. Siap anak-anak? Yuk kita masuk ke Ayo Mengulang. Oke ya, siap-siap ya. Yang pertama tadi ovipar. Ovipar ini ya perkembangbiakan hewan secara bertelur. Terus tadi ada apa lagi? Ya, yang bertelur tadi iya, hanya betinanya saja atau yang disebut sebagai iya, induknya. Betul. Gimana nih prosesnya dari pertama pembuahan? Nggak apa-apa teman-teman, pakai kata-kata sendiri aja. Iya, pembuahan lalu. Nah, setelah itu embrionya bagaimana? Betul, terus iya, menetas. Ya, telur ini nanti akan menjadi iya, betul, individu baru ya. Ya, silakan teman-teman disimak kembali ya. Nah, udah siap? Kita lanjut lagi. Ciri-cirinya tadi yang pertama. Ya. Yang kedua. Bagus. Yang ketiga. Oke, sip.
Yang keempat. Nah, cakep. Nggak apa-apa teman-teman, tidak berurutan ya. Ya, secara garis besarnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu tadi ciri-cirinya. Siap-siap. Kita lanjut ke contoh hewan-hewannya. Tadi ada unggas. Disebutin. Yuk, tadi ada apa saja? Iya, betul, unggas. Unggas itu tadi terdiri dari apa saja contohnya? Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Iya, namanya belajar kita sambil mengulang terus supaya apa? Supaya makin memahami dan makin mengingatnya ya. Jadi tidak cukup sekali dalam belajar, nggak apa-apa. Silakan jika kurang jelas boleh diulang kembali videonya, diputar kembali ya. Nah, sekarang coba yuk sebutkan semua jenis hewan yang tadi teman-teman ingat. Nggak apa-apa, tidak dikelompokkan. Yuk, semuanya saja yang teman-teman ingat diucapkan. Hewan-hewan yang dapat bertelur. Lanjut. Ya. Oke, yuk sambil mengingat dan mengulang kita lihat lagi ada apa saja. Nah, silakan anak-anak dipahami kembali ya. Ovipar bertelur, bagaimana cara perkembangbiakannya, terus bagaimana prosesnya, ciri-cirinya bagaimana, terus contoh hewannya. Nah, jika tadi sudah kita bahas tentang ovipar, ini temannya yaitu vivipar, yaitu melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan akan mengalami masa kehamilan. Pernah lihat tidak ibu-ibu yang hamil? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Kalau ovipar atau bertelur tadi, embrionya ya terdapat di dalam cangkang telur ya. Selama di dalam kandungan, embrio mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Jadi si induk itu makan ya. Nah, nutrisinya itu akan disalurkan melalui plasenta ke embrio tadi. Ini proses vivipar. Kalau tadi sambil kita mengingat proses ovipar atau bertelur, si embrionya ini mendapatkan makanan dari mana? Iya, betul, dari cangkang telurnya ya. Di dalam cangkang telurnya itu terdapat nutrisinya. Nah, hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Ya, ini melahirkan atau vivipar. Bedanya dengan ovipar, kalau tadi dia menetaskan telurnya dulu. Nah, baru dari telur ini keluarlah individu baru. Nah, kalau ini langsung ya melahirkan menjadi individu baru. Betul, itu bedanya ya. Kalau tadi keluarnya adalah bertelur dulu ya, ada telurnya. Terus dia dari telurnya baru ada individu baru. Kalau vivipar dia langsung keluarnya adalah bentuk individu baru yang sejenis ya. Kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dari vivipar adalah pertama, memiliki kelenjar susu. Kedua, memiliki daun telinga. Ketiga, tubuh ditutupi dengan bulu. Keempat, pada umumnya menyusui, seperti contoh mamalia. Nah, hewan-hewan apa saja contohnya? Ya, ada kelinci, kambing, sapi, kucing, anjing, singa, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai vivipar atau melahirkan. Nah, mudah bukan? Yuk diamati dulu, dipahami, diingat kembali. Setelah itu kita lanjut ke ayo mengulang. Oke, siap. Nah, kita kembali lagi ke ayo mengulang. Yuk kita ulang tadi tentang vivipar atau melahirkan. Nah, tadi teman-teman seperti yang sudah dibahas sebelumnya, proses vivipar atau melahirkan pasti mengalami yang namanya
Iya, masa kehamilan, betul. Bagaimana prosesnya? Dimulai dari pembuahan. Tadi setelah pembuahan apa yang terjadi lagi? Iya, betul. Tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Nah, dapat dari mana dia nutrisi makanannya si embrio tadi? Iya, betul. Dapat dari makanan yang dimakan oleh induknya, disalurkan melalui yang disebut sebagai ya plasenta. Betul. Nah, lalu melahirkan, iya betul, menjadi individu baru ya, yang sejenis ya. Kalau kucing melahirkan berarti anak kucing yang mirip dengan induknya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke ciri-cirinya yuk. Yang pertama, ciri-ciri dari vivipar ya. Yang kedua, oke. Yang ketiga, bagus. Yang keempat, mantap. Nggak apa-apa teman-teman ya. Urutannya acak ya. Sambil kita coba ya, kita ulang kembali. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan bulu. Pada umumnya menyusui, yaitu pada mamalia. Contoh hewan-hewannya apa saja teman-teman? Yuk disebutkan, sebutkan yuk. Ya. Terus. Iya, mantap. Seperti ini ya. Iya, jadi vivipar atau melahirkan ya, mengalami proses kehamilan. Setelah pembuahan, embrio tumbuh dan berkembang di rahim betina, mendapatkan nutrisi dari induknya melalui makanan yang dimakannya, lalu dilahirkan dalam bentuk individu baru langsung. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan bulu, pada umumnya menyusui untuk mamalia. Contoh hewan-hewannya kelinci, kambing, sapi, kucing, anjing, singa, dan lain sebagainya. Oke, mudah bukan ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jika tadi sudah ovipar, vivipar, sekarang gabungannya yaitu ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, ketika terjadi pembuahan, ini prosesnya ya teman-teman. Pembuahan terjadi, sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, maka terbentuklah embrio. Embrio yang dihasilkan ini akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, seperti bertelurnya tadi pada ovipar. Betul. Nah, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya ya. Jadi kalau ovipar itu dia bertelur, nah telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induknya. Bedanya dengan ovovivipar, nah dia bertelur tapi telurnya masih berada di tubuh induknya ya, sampai dia ya menetas di tubuh induknya. Baru setelah menetas, calon anak tersebut dilahirkan lewat tubuh induknya, atau seperti vivipar ya. Iya, dilahirkan. Jadi tadi ada bertelurnya, ada melahirkannya, makanya disebut sebagai ovovivipar. Dia bertelur di dalam rahim, menetas di dalam rahim atau di dalam tubuh induknya ya, baru dikeluarkan seperti vivipar, melahirkan. Betul. Nah, ciri-cirinya apa saja? Hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Yang membedakan cuma tadi ya, proses pembuahannya saja teman-teman. Ya, tadi bertelur hingga menetas di tubuh induknya, lalu melahirkan anak ya. Apa saja contoh hewannya? Yaitu kuda laut ya, beberapa spesies ikan hiu, beberapa jenis ular dan iguana.
Yuk, silahkan diamati, dipahami terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah siap, kita lanjut ke ayo mengulang. Oke? Nah, kita lanjut ke ayo mengulang. Oke, siap? Kita ke materi ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Betul. Gimana prosesnya teman-teman? Mulai dari pembuahan. Iya, betul. Nah, bertelur di dalam tubuh induknya. Terus menetasnya juga iya di dalam tubuh induknya. Baru dia melahirkan menjadi individu baru yang sejenis atau menjadi anaknya ya. Iya, ciri-cirinya tidak ada ciri-ciri khusus ya. Yang penting prosesnya seperti tadi kalau yang disebut sebagai ovovivipar. Contoh hewannya sekarang teman-teman. Yuk, sambil diingat. Ayo berusaha mengingat kembali. Yuk teman-teman. Ya. Ayo. Ya. Iya, dikit lagi teman-teman. Nah, betul. Seperti ini ya kurang lebihnya. Oke, mudah bukan? Itulah yang disebut sebagai ovovivipar. Yuk, kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke ayo menalar. Nah, teman-teman di sini teman-teman diajak untuk menalar, untuk berpikir melalui apa? Melalui tugas berikut ini. Yuk, buka buku tematiknya. Yang pertama, kamu tuliskan ya di buku tematik. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan nama-nama hewan-hewan berikut. Jadi, teman-teman silakan amati nih gambarnya terlebih dahulu. Ada ikan, sapi, ya burung, kura-kura dan lain sebagainya. Nah, dari hewan-hewan ini silakan nanti teman-teman kelompokkan mana yang beranak nih pada di lingkaran pertama. Oh, yang beranak misalnya ini contoh ya. Misalnya sapi. Nah, tulis di sini pada lingkaran beranak itu sapi. Terus semuanya sampai yang beranak. Terus bertelur ada apa saja nih yang lingkaran biru? Iya, tulis ada hewan apa saja. Nah, lalu di sini ada beranak dan bertelur, ada irisannya nih, beranak dan bertelur. Nah, sebutkan nih hewan yang beranak dan bertelur pada gambar tersebut. Ya, merupakan irisan dari yang beranak dan bertelur. Menjadilah beranak dan bertelur. Tulis nama-nama hewan-hewannya. Yuk, silahkan dikerjakan. Kita lanjut ke nomor 2. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nah, silakan teman-teman tuliskan nih, apa saja sih sebenarnya manfaat dari hewan-hewan yang bertelur tersebut, terus hewan-hewan yang melahirkan bagi kita manusia, ya. Bagi tumbuhan, apakah ada manfaatnya juga? Bagi lingkungan, apakah ada manfaatnya juga? Silakan dijelaskan manfaat yang kalian ketahui atau diskusikan ya dengan orang tua. Yang ketiga, amati hewan yang ada di sekitarmu. Silakan dicari hewan apa saja yang ada di sekitarmu, lalu diamati. Cukup satu hewan saja teman-teman ya. Ambil satu hewan contoh yang mudah kamu amati. Lalu catatlah fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Contoh nih, ada yang punya kucing di rumahnya. Nah, tuliskan fakta-fakta apa saja yang ada di kucing. Contoh, oh kucing ternyata memiliki bulu. Kucing memiliki kuping. Nah, kucing kalau lagi makan nih ngapain? Nah, itu tuliskan tuh fakta-fakta yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan ya, bukan dibuat-buat atau diterka-terka. Lalu, selain itu,
cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Contoh tadi kucing. Nah, interaksi dengan kamu nih bagaimana? Ya. Kalau kucing ini mau minta makan itu bagaimana? Dijelasin tuh, ya, cari tahu, ya. Terus kalau misalnya kamu lagi bete, lagi bosen, terus kucing ini sebagai apa buat kamu? Nah, tuliskan interaksi tersebut, ya. Apa hubungan kucing terhadap kamu atau hubungan kamu terhadap kucing? Tulis. Silakan boleh diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu, ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Soal nomor 4. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jelasin ya. Nah, tulis dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Ditulisnya nanti dalam bentuk peta pikiran ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi di sini ada yang tengah-tengah, perkembangbiakan hewan. Nah, di sini bebas teman-teman mau mulainya dari atas dulu, bawah, kanan, kiri, bebas terserah ya. Nah, tuliskan tuh ada apa saja perkembangbiakan hewan. Misalnya ada ovipar, ada bla 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 bla. Nah, tulis di situ ya, di kolom yang kosong ya, di lingkaran yang kosong. Nah, tulisan kamu harus memuat perkembangbiakannya, caranya bagaimana, penjelasannya, apa itu ovipar, vivipar, ovovivipar, ciri-cirinya, contoh hewannya dengan detail ya. Jadi digambar ya, tengah-tengah lingkaran tulis judulnya perkembangbiakan hewan. Nanti dibagi menjadi berapa tuh lingkarannya, gambar ya. Nah, di dalam lingkarannya tulis judulnya dulu di atas, misalnya ovipar. Baru di bawahnya kamu mau jelasin apa nih? Misalnya tadi yang pertama cara perkembangbiakan. Oh, berarti cara perkembangbiakannya bla 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 bla. Ya. Penjelasannya oh nih bahwa ovipar ya, cara atau prosesnya yaitu mulai dari apa tadi, pembuahan, terus bagaimana bla bla bla, tulis. Ciri-cirinya tadi bagaimana, tulis juga di bawahnya. Terus contoh hewannya apa saja, tulis di bawahnya. Tulis semuanya ovipar, vivipar sampai dengan ovovivipar. Nah, silakan ditulis ya dengan baik ya. Kalau misalnya ada gambar, boleh ditempel dengan gambar-gambar yang menarik ya. Semangat teman-teman ya. Kenapa supaya menarik? Agar nanti kalau teman-teman mengulang kembali, membaca kembali, nah karena menarik, enak bacanya, enak mengulangnya. Yuk kita lanjut ke tugas. Soal nomor 5. Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Nih, jadi kamu harus ngelakuin apa nih ya? Hewan sebagai sumber kehidupan, sebagai pendukung kehidupan kamu. Nah, kamu harus melakukan apa terhadap hewan tersebut? Kita lanjut nomor 6. Perhatikan lingkungan di rumahmu. Apakah ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Jika ada, ceritakanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk tulisan. Nah, jadi teman-teman mengarang nih ya. Misalnya, oh saya menemukan kemarin ya hewan sapi ya di sekitar rumah saya. Nah, kamu ceritakan sapi itu kamu amati bagaimana. Oh, kemarin karena bertepatan dengan Idul Adha bagaimana, dan seterusnya. Ada hewan apa lagi? Kamu ceritain termasuk apa nih hewan tersebut dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana, mudah bukan? Soal tadi ditulis di buku ya, di buku tematik, lalu dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Oke? Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan materi ini dapat dengan mudah dipahami ya, dapat dengan mudah disimak, diingat. Jika kurang, silahkan diputar kembali videonya untuk diulang-ulang kembali ya, agar kita dengan mengulang
itu akan semakin nempel, semakin mengingat dan semakin paham. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga dengan yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.